Melanjutkan cerita sebelumnya. 38. Kemarahan surgawi. Siapa takut? Kai terengah-engah sebelum mencabut pedangnya dan mundur ke belakang. Dengan lambaian tangannya, Muramasa Sword menghilang seketika. Ia kemudian duduk dengan posisi bermeditasi mencoba mengembalikan energinya. Wajahnya tampak pucat. Kai hampir kehilangan seluruh energi yang dia miliki. Perlu dimengerti, ketika Kai menggunakan niat pedang maka konsumsi akan energi spiritualnya akan dengan sangat banyak terkuras, mengingat kualitas tubuh Bai Han yang masih tergolong lemah bila dibandingkan dengan beban dalam penggunaan niat pedang. Ketika ini, ki spiritual digunakan terlalu banyak, tubuh Kai melemah hingga pada titik tertentu dan membutuhkan beberapa waktu bermeditasi untuk memulihkan energi spiritual yang hilang. Dalam kehidupan sebelumnya, Kai sangat ahli dalam penggunaan energi spiritual. Energi darah serta kemampuan berpedang hanya di dunia ini yang menggunakan energi esensi, yang tidak akan diketahui sama sekali saat esensi ki dalam tubuhnya diserap oleh Muramasa Sword. Dia telah tidak dapat mengontrol penggunaan esensi ki itu. Dalam bermeditasi Kai, Wigen tidak berani bersuara, ia takut mengganggu Kai yang sedang dalam pemulihan. Hanya dalam beberapa menit kemudian, Kai akhirnya membuka matanya, dia berhasil memulihkan setengah dari energi spiritualnya. Jika terus seperti ini, aku bisa mati dengan mudah ketika bertemu 3 hingga 4 lawan yang memiliki tingkat kultivasi setara denganku. Aku hanya harus memperkuat kualitas tubuh ini agar bisa mengembangkan ki darah dan ki spiritual aku. Kai membuatkan tekadnya untuk terus meningkatkan kualitas tubuh Bai Han ini. Tapi Kai, dunia ini memiliki energi yang cocok untuk ki esensi bukan ki darah. Jika kau ingin mengembangkan teknik kultivasi bagi tempering yang menggunakan ki darah sebagai alat katalis, akan sangat susah mengingat dunia ini memperlakukan ki esensi sebagai energi utama. Lalu, untuk spiritual kemungkinan kau bisa mengolahnya sebab ki esensi dan ki spiritual itu sejalan seperti di duniamu. Ki darah dan ki spiritual juga sejalan. Suara Wigen menggema memberi pendapat pada Kai. Kai mengangguk pelan sambil tersenyum. Benar. Namun siapa aku? Aku dewa kematian dari duniamu. Duniaku, aku memiliki banyak teknik di lenganku dan poin penting lainnya. Aku memiliki kau sebagai sistem, aku yakin di dalam sistem terdapat banyak materi yang bisa mendorong tingkat ki darahku. Mendengar penuturan Kai, Wigen secara tidak langsung menyetujuinya. Namun masih merasa khawatir, aku tidak bisa menghentikan jalur kultivasimu. Tetapi aku hanya mengingatkan jalur kultivasi tempering tubuh tidak diizinkan di dunia ini. Jika kultivasi tubuhmu sampai pada tertentu, akan memicu kemarahan di surga. Sehingga kesengsaraan surgawi akan menimpamu, dan jika kau sanggup menahan kesengsaraan surgawi, kemungkinan kedepannya dewa yang memerintah dunia ini akan berurusan denganmu. Kain mengangguk mengerti, iya. Aku paham mengenai aturan setiap dunia. Jika ada sesuatu hal yang melanggar hukum dunia, baik itu harta karun kultivasi maupun teknik bela diri yang tak sesuai dengan hukum dunia, maka hukuman surgawi akan diturunkan untuk menghancurkan hal tersebut. Mengingat hal ini, Kai hanya bisa tersenyum kecut. Aku tidak tahu apa tingkat kekuatan dewa dari dewa yang memerintah dunia ini. Namun di duniaku sebelumnya, aku sudah pernah merasakan kesengsaraan surgawi bahkan melawan dewa bulan darah yang menjadi penguasa di duniaku. Dan sampai saat itu aku masih hidup. Jadi tidak ada salahnya aku menentang hukum dunia ini juga. Wigen hanya bisa menggelengkan kepalanya mendengar perkataan Kai, kini melihat sisi lain dari Kai yang tidak takut akan hal apapun, serta pemikiran dari orang yang sudah melewati ribuan pertarungan dan cobaan dalam hidupnya, jika hal ini dikatakan oleh orang lain. Wigen mungkin sudah memaki kesombongannya. 39. B-Score. Selesai menetapkan rencana kultivasi untuk masa depan, Kai berjalan perlahan ke arah bangkai serigala raksasa dan menghantam tenggorokan tengkoraknya hingga terbelah dua. Lalu mengambil kristal seukuran kepalan tangan bayi. Kai memperhatikan kristal tersebut sebelum mengernyitkan dahinya. Bukankah ini kristal darah? Mengapa terdapat banyak untaian energi di dalamnya? Kai sedikit bingung saat melihat benang-benang energi terlihat bergerak secara khusus di dalam kristal itu. Bukan. Itu adalah biskot, itu merupakan inti dari binatang buas yang sudah memasuki tingkat Dragon Soul.
dan akan membentuk intinya sebagai tempat pengumpulkan biskot sehingga mereka bisa menggunakan kill, sama seperti manusia. Seorang kultivator yang juga telah mencapai tingkat Dragon Soul akan membentuk dantian tempat untuk mengumpulkan ki esensi. Wigen buru-buru menjawab pertanyaan Kai. Berarti konsepnya sama dengan kristal darah binatang buas di tempat asalku. Kita bisa menyerap energi yang terkandung dalam kristal untuk memperkuat tingkatkan kultivasi kita. Kai kembali bertanya. Sebenarnya, seperti itu para pembudidaya ki esensi. Bisa menyerap biskot untuk meningkatkan kultivasi mereka. Namun beberapa metode harus digunakan sebab biskot mengandung energi yang tidak cocok untuk tubuh manusia. Juga menyebabkan menumpuknya racun pada aliran ki. Namun semua hal ini tidak berlaku untukmu. Tidak berlaku untukku. Mengapa? Apa biskot ini dapat membahayakanku? Tidak. Biskot sejatinya untuk menambah ki esensi para kultivator untuk naik ke tingkat selanjutnya. Namun bagimu, untuk naik ke ranah kultivasi lanjutan mengharuskanmu untuk naik level di dalam sistem. Singkatnya, metode apapun yang kau gunakan untuk menaikkan tingkat kultivasi ki esensi tidak akan berpengaruh pada dirimu. Jalan satu-satunya yaitu mengumpulkan lebih banyak roh jahat untuk menaikkan levelmu. Dan otomatis tingkat formasi kultivasimu akan naik sejalan dengan meningkatnya levelmu. Mendengar penjelasan Wigen, Kai tidak tahu jika hal itu baik atau buruk, sebab dengan membunuh roh jahat kultivasinya akan naik dengan sendirinya. Namun, jika ia mencoba menaikkan tingkat kultivasi dengan cara eksternal seperti mengkonsumsi pil esensi, dan menyerap energi langit dan bumi ataupun dengan bantuan biskore, semua itu tidak ada gunanya. Jalan satu-satunya bagi Kai yaitu dengan menaikkan levelnya. Kai akhirnya mengangguk, mengerti. Bagaimana dengan kultivasi tempering tubuh menggunakan ki darah dan kultivasi spiritual dengan spiritual, apa aku harus menaikkan levelku? Tidak. Secara alami sistem saat ini hanya untuk membatasi kultivasi esensi sesuai dengan hukum dunia ini. Untuk jalur kultivasi darah dan spiritual kau bisa menggunakan berbagai macam cara eksternal. Kai cukup senang mendengar jawaban Wigen. Baiklah. Aku tidak terlalu tertarik dengan yang namanya kultivasi esensi ini. Yang aku butuhkan adalah pembangunan kultivasi tubuh dan spiritual aku. Kai kemudian menatap kembali bangkai serigala itu. Lalu sebuah ide muncul dalam kepalanya. Aku memiliki teknik kultivasi untuk meningkatkan ki darah dan memperkuat tubuh. Teknik ini yang merupakan teknik yang paling kuat di dunia asalku dan karena teknik ini juga aku dihukum oleh kesengsaraan surgawi. Kai perlahan-lahan mengingat tahapan-tahapan dalam teknik tempering tubuh terbaik yang ia miliki. Lalu secara bertahap memasukkannya ke dalam memori Baihan dan kemudian menyatukan ke dalam tubuh Baihan. Teknik ini disebut dengan Laut Naga Darah. Kai melambaikan tangannya ke arah bangkai serigala lalu berteriak, kumpulkan. Seiring dengan lambaian tangan Kai, tubuh serigala raksasa bergetar lalu bintik-bintik darah keluar dari berbagai di tubuh serigala itu sebelum terbang dan berkumpul di udara membentuk setetes darah yang kemudian terbang menuju telapak tangan Kai. Melihat setetes darah dari itu Kai tersenyum kecut. Teknik ini juga bisa digunakan di dunia ini. Namun, setetes darah di tanganku ini tidak memiliki esensi darah sama sekali tetapi kualitasnya tidak buruk. Saat ini aku akan menyimpannya terlebih dahulu sebab dengan kondisi tubuh lemah ini aku belum bisa menciptakan lautan darah di dalam jantungku untuk bisa menyerap darah ini. Kai kemudian menyimpan setetes darah itu ke dalam inventorinya untuk digunakan di masa depan. Melihat teknik yang digunakan Kai, Wigen diam-diam mengangguk dan memuji teknik itu. Teknik yang dapat menyerap darah dan menjadikannya makanan bagi kultivasi tubuh tentulah sebuah teknik tertinggi sekaligus terlarang. Sungguh manusia yang mengerikan. Ia memiliki banyak teknik terbaik di lengan bajunya, gumam Wigen. 40. Bingo. Aku menemukannya. Setelah menyimpan diskot serta tetes darah, Kai berjalan melewati puluhan bangkai serigala dan terus masuk ke arah hutan yang lebih dalam. Sekarang kita bisa terus mencari di kedalaman hutan ini. Aku penasaran hasil apa yang akan kita dapatkan nantinya. Kai memperluas cakupan akal spiritualnya hingga 5 km di sekitarnya. Dia sangat berhati-hati saat mulai melangkah menuju hutan yang lebih dalam. Secara, hutan terluar memiliki binatang buas yang kekuatannya setingkat dengan Kai.
Tidak menutup kemungkinan binatang buas yang berada di dalam hutan terdalam justru lebih kuat daripada Kai. Hal itu pasti akan menjadi malapetaka yang nyata. Di sepanjang perjalanannya, Kai mendeteksi beberapa binatang buas yang kekuatannya lebih tinggi dari dirinya. Namun ia berhasil menjauhi para binatang buas itu. Pengalaman Kai di dunia kultivasi tidaklah sedikit meskipun dirinya saat ini tergolong masih lemah. Namun untuk sekedar metode serta pengalaman dalam menghindari binatang buas di dalam hutan adalah hal yang cukup mudah baginya. Sial. Jika ini di kehidupan lamaku aku pasti sudah menghancurkan binatang-binatang buas ini dengan hanya satu tamparan. Namun kini aku harus terus menghindar mengambil jalan memutar bahkan menunggu hingga beberapa waktu sampai situasi menjadi aman. Kai mengutuk keras saat dirinya kini berada di atas pohon menunggu binatang buas yang kuat untuk berlalu. Hahaha. Bagaimana jika kau menerima takdirmu dan membiasakan dirimu dengan tubuh ini? Jika kau terus seperti ini aku takut kau tidak akan bisa naik ke tingkat yang lebih tinggi lagi akibat hatimu yang tidak teguh. Wigen menyeringai sembari mengingatkan. Aku tahu, hanya saja aku belum terbiasa bagiku. Kehidupan ini bisa dianggap sebagai batu loncatan untuk naik ke tingkat yang lebih kuat daripada kehidupan lamaku. Tentu aku mencoba untuk membiasakan diri. Kai secara tidak langsung menyetujui perkataan Wigen. Setelah binatang buas itu berlalu, Kai melanjutkan perjalanannya saat hari mulai gelap. Saya sudah berada sejauh 50 km di hutan yang lebih dalam daripada sebelumnya. Sesaat sebelum ia hendak beristirahat mencari tempat bermalam, ia mendeteksi pergerakan dari roh jahat melalui akal spiritualnya. Bingo! Kesabaranku membuahkan hasil. Ternyata benar di hutan ini ada roh jahat yang masih berkeliaran dan belum memiliki tubuh. Kai terlihat sangat antusias dan segera melesat menuju tempat roh jahat itu berada. Hanya dalam sekejap, Kai sudah tiba di tempat roh jahat berada. Ia melihat roh jahat yang melayang di udara tanpa tubuh inang. Roh jahat itu terlihat mengerikan. Wujudnya seperti asap hitam pekat serta dua rongga mata yang mengeluarkan cahaya merah. Roh manusia sepertinya tidak akan terlalu sulit. Kai berjalan perlahan menuju roh jahat itu sambil mengedarkan akal spiritualnya, memeriksa kondisi sekitar untuk memastikan tidak ada bahaya sejauh 5 km sebelum ia mulai menyerang. Roh jahat yang sedang melayang juga merasakan kehadiran Kai. Ia tampak bahagia saat melihat sosok Kai. Dengan senyuman memanjang di bibirnya, sangat baik seorang anak manusia lemah hanya peringkat Wolf Soul. Sepertinya kali ini aku mendapatkan keuntungan. Baiklah. Aku akan menggunakan tubuh anak ini dan membalaskan dendamku pada manusia bodoh yang menyerang tubuh inangku sebelumnya, hingga aku harus melarikan diri ke hutan terkutuk ini. Tanpa basa-basi roh jahat itu segera melesat dengan kecepatan penuh sambil terkekeh menuju ke arah Kai. Semut. Jangan salahkan aku kakekmu ini karena kejam. Aku membutuhkan tubuhmu dan aku akan membayarnya dengan kematian yang cepat untukmu. Anggap ini sebagai keberuntunganmu sebelum kematian. 41. Bilah pedang spiritual. Baik rakyat ini maupun Kai keduanya sama-sama memiliki minat untuk membunuh satu sama lain. Namun roh jahat itu sama sekali tidak akan pernah menduga dalam kehidupan keduanya bahwa Kai ternyata malaikat maut yang akan membunuhnya. Melihat serangan mematikan itu dibebankan ke arahnya, Kai justru tampak sangat tenang. Bahkan senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Kai mengangkat tinjunya ke udara sebelum melayangkan tepat ke arah roh jahat yang datang dengan kecepatan tinggi. Haning. Kai dan roh jahat itu sama-sama terdiam, mereka kini justru bertukar tempat setelah menyerang satu sama lain. Oke, Kai dan roh jahat itu saling bertatapan, terlihat jejak keheranan di kedua mata mereka sebelumnya Kai melayangkan tinjunya tepat mengenai tubuh roh jahat itu. Namun tinjunya justru menembus tubuh roh jahat itu tanpa meninggalkan efek apapun. Begitu pula dengan roh jahat itu, ia tertegun saat melihat Kai menuju tempat ke arahnya dan menghentikan niatnya untuk menyerang. Setelah diam beberapa saat, orang jahat itu akhirnya berbicara. Kamu, bagaimana bisa kau melihatku? Kai tidak menjawab pertanyaan roh jahat itu, ia justru tenggelam dalam pikirannya dan bertanya pada Wigen. Apa-apaan ini? Mengapa aku tidak bisa menyentuh roh jahat itu? Tentu kau tidak bisa. Kau tidak memiliki tubuh orang suci, bagaimana bisa kau menyentuhnya? Wigen menjawab dengan santai. Sialan. Mengapa tidak kau katakan sebelumnya? Kai mengumpat dalam hatinya.
Kau tidak bertanya. Wigen kembali menjawab dengan enteng. Lupakanlah. Lalu bagaimana caraku untuk membunuhnya? Ini seperti misi yang sia-sia. Caramu membunuhnya dengan serangan spiritual. Juga bisa menggunakan esensi api dan guntur. Keduanya adalah energi yang paling efektif melawan roh maupun ras hantu. Tetapi jika kau memiliki tubuh roh suci, kau akan bisa dengan mudah menyentuhnya. Wigen menjelaskan secara detail. Aku tidak memiliki teknik yang kau bicarakan di akhir. Namun untuk energi spiritual, aku bisa melakukannya. Akhirnya jejak keheranan di mata Kai perlahan memudar digantikan dengan kepercayaan diri yang tinggi. Berat, mengapa kau tidak menjawab pertanyaanku? Roh itu meraung pada Kai. Kai tersenyum tipis dan menjawab dengan santai, mengapa aku tidak bisa? Omong kosong apa ini? Seorang bocah ingusan bisa melihatku. Kakekmu ini sudah hidup jauh lebih lama dari ibumu. Jangan mencoba memainkan trik denganku. Roh jahat itu sama sekali tidak percaya dengan perkataan Kai. Ia langsung menggelengkan kepala, lupakan. Begitu aku memiliki tubuhmu, aku akan mencari tahu sendiri mengenai dirimu. Bersiaplah untuk mati. Kai terkekeh-kekeh setelah mendengar perkataan roh jahat itu. Sayangnya bukan aku yang akan mati tapi kau. Mencari kematian. Teriak roh jahat itu lalu melesat dengan cepat ke arah Kai. Kai mendengus dingin, sebelum mengeluarkan energi spiritual ke udara dengan dikombinasikan oleh nias pedang. Energi spiritualnya yang berwarna biru cerah perlahan-lahan membentuk sebilah pedang tajam yang segera dibebankan ke arah roh jahat itu mati. Tidak baik melihat energi spiritual yang penuh dengan niat pedang. Roh jahat itu, seketika berhenti di udara dan merasakan ancaman nyata dari serangan itu. Dia hendak melarikan diri namun sebelum dia berbalik, energi pedang itu telah berhasil menembus dadanya. Ark! Teriakan memilukan terdengar saat jiwa dari roh jahat itu terkoyak. Tubuhnya kemudian runtuh menjadi gumpalan asap yang melayang di udara. Sebelum gumpalan asap itu jatuh ke tanah, sebuah lengan meraihnya kemudian menggenggamnya. Seorang malaikat maut muncul dari udara tipis begitu saja sesat setelah roh jahat itu mati. Kai yang melihat sosok malaikat itu mengerutkan keningnya, sebab malaikat itu menatapnya dengan tatapan tajam. Malaikat maut itu tidak mengeluarkan sepatah kata pun setelah memberikan pandangan tajam kepada Kai. Ia kemudian membungkuk dan hormat. Yang jelas itu bukan ditujukan untuk Kai melainkan untuk Wigen. Bersambung.